Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang fitnah Dajjal. Nabi SAW telah menunjuki pada umatnya mengenai apa saja kiat yang membentengi diri dari fitnah tersebut. Beliau telah meninggalkan umatnya dengan penjelasan yang amat jelas. Beliau SAW tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun, melainkan beliau menjelaskannya. Begitu pula tidak ada satu kejelekan pun yang beliau tidak peringatkan. Di antara yang diwanti-wanti adalah fitnah Dajjal. Karena fitnah yang satu ini adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada hingga akhir zaman. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya, dan silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Kiat agar terhindar dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam dengan benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal itu, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat akan pentingnya iman, apalagi dengan mengenal serta memahami nama dan sifat Allah. Yang kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, terkhusus dalam sholat. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Huzaifah dari Uqbah bin Amru dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitab Al-Anbiya bab ma dzukira an Bani Israil, bahwa Dajjal memiliki kemahiran dalam hal tipu muslihat. Dajjal memiliki kemampuan bisa mengubah kebenaran menjadi seolah-olah hal yang batil, dan juga sebaliknya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW kemudian mengajarkan doa terhindar dari fitnah Dajjal. Bisa dibaca saat tahiyat akhir sebelum mengucap salam dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Ketiga, menghafal surah Al-Kahfi. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surah Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir-akhir surah Al-Kahfi yang dibaca. Intinya, surah Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surah, dan yang paling sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surah tersebut. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surah Al-Kahfi? Karena di awal surah tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Sebagaimana pula dalam akhir-akhir surah tersebut, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Quran Surah Al-Kahfi ayat 102. Dan di antara waktu yang baik untuk membaca surah Al-Kahfi adalah di hari Jumat.
Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 546. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Shahihul Jami' nomor 6471. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra halaman 249. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Shahihul Jami' nomor 6470. Di dalam surah Al-Kahfi sungguh banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan ibrah, mulai dari kisah penghuni goa, kisah Musa dan Khidir, dan kisah Zulkarnain. Juga terdapat penetapan hari kebangkitan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya surat ini dibaca, lebih baik lagi dihafalkan. Khususnya yang terbaik untuk membacanya adalah di hari Jumat, hari terbaik matahari terbit. Yang keempat, menjauh dari Dajjal. Karena bisa jadi seorang menyangka bahwa ia memiliki iman yang kokoh, namun ia terperangkap syubhat Dajjal. Akhirnya ia pun menjadi pengikut setianya. Wal'iyadzubillah. Dari Imran bin Husain, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh. Malah ia yang menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena syubhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4319 dan Ahmad nomor 441. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Itulah tadi yang harus kita persiapkan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ringkasnya ialah, yang pertama, memperbanyak belajar Islam untuk memperkokoh keimanan kita. Yang kedua, menghafal doa agar terhindar dari fitnah Dajjal yang dibacakan pada tasyahud sholat. Yang ketiga, menghafal surah Al-Kahfi. Dan yang keempat, jika mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.